bagimu negeri jiwa raga kami. Bung, tiap 5 tahun kita menanti pemimpin. Tiap 5 tahun itu boleh kita menyebutnya ritus politik 5 tahunan. Sebutan itu agak meremehkan arti kata pemilu, karena itu dianggap sekedar ritus. Tapi kalau pemilu dianggap dambaan mencari pemimpin. Setiap 5 tahunan itu ada persoalan, Bung. Setiap pemimpin itu datang untuk memberi jawaban terhadap tantangan zaman. Ya begitu. Setiap pemimpin datang memberi jawaban terhadap tantangan zaman. Maka pemimpin satu tidak akan sama dengan pemimpin lain, karena tiap pemimpin menjawab tantangan zaman, dan zaman itu berubah. Zaman itu berubah, tantangan hidup berubah. Sekarang ini siapa yang akan kita pilih menjadi pemimpin? Nah, kita tidak tahu siapa yang dipilih tanpa lebih dahulu mengetahui tantangan zaman itu seperti apa. 5 tahun yang akan datang, atau mulai dari sekarang udah terasa zaman itu punya tantangan. Zaman punya tantangan. Dan dalam masa 5 tahun yang akan datang, kalau sekarang ini tantangannya rasanya mulai bisa kita duga, bau-baunya mulai bisa kita anggap kira-kira akan begini tantangan zaman. Maka ya begitulah Bung, tantangan bagi zaman kita itu, kecuali yang berurusan dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diurus, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi. Cara kita mengurus itu mesti berdekatan dengan cara kita memandang persoalan pokok. Nah, di tingkat dunia politik global itu punya pengaruh di bidang ekonomi. Di dunia global, ancaman kita itu negara-negara maju menghendaki supaya apa? Supaya Indonesia tetap melayani kepentingan dunia maju. Dunia yang sudah maju, negara-negara yang sudah maju, yaitu sebutannya pastilah Eropa dan Amerika. Mampukah kita melayani kepentingan negara-negara maju? Melayani itu artinya kita diminta menjual bahan mentah kita. Dijual bahan mentah supaya mereka bisa membelinya dengan harga murah, supaya di pasaran global mereka, daya jual dan prediksi tentang keuntungan mereka itu luar biasa besar, harus luar biasa besar. Nah, apakah kita akan seperti itu? Begitu, Bung. Apakah kita akan seperti itu? Dapatkah kita memberi jawaban terhadap persoalan 5 tahun yang akan datang dengan keberanian menerabas tantangan global di bidang ekonomi. Di bidang kebudayaan tentu saja, Bung, banyak lagi tantangannya. Kebudayaan dan politik itu
kelompok-kelompok ya yang menawarkan gagasan transnasional di bidang ideologi keagamaan. Itu dua persoalan sangat penting. Kita kemukakan itu dan ini kita sampaikan. Kita kemukakan dua itu dan kini kita sampaikan siapakah di antara pemimpin yang calon-calon pemimpin ini yang kira-kira bisa memberi jawaban. Apakah jawaban itu kita renungkan secara estetik, apakah jawaban itu kita renungkan purely secara politik global, apakah jawaban itu purely secara geopolitik nasional kita. Itu pertanyaan. Itu pertanyaan. Dan kita membuat pertanyaan ini sebagai pertanyaan mengambang, Bung. Karena kita belum memutuskan pemimpin kita ini di masa depan itu mustilah seperti apa. Nah, dalam cara pandang klasik ya pemimpin itu orang yang mampu, Bung, menerima suara-suara dari masyarakat, mampu menerima tuntutan-tuntutan publik untuk kebutuhan-kebutuhan politik. Suara masyarakat dan tuntutan publik itu senantiasa suara tuntutan konstitusi. Mampu nggak kita menjawab ini, Bung? Pemimpin mesti mampu menjawab itu. Dan mereka yang mampu memberi jawaban semacam itu ialah mereka yang memiliki kategorisasi. Apakah kategorisasinya? Ya, pertama ini kalau kita mengingat kembali, ya ungkapan klasik Ki Hajar Dewantara, seorang pemimpin. Kelihatannya Ki Hajar Dewantara itu berbicara mengenai urusan kepemimpinan agak spesifik barangkali di bidang pendidikan, tapi kalau kita enlarge, kita memperluas persoalan, pemimpin tidak hanya yang menyangkut urusan pendidikan, itu pemimpin nasional, itu pemimpin bangsa. Pemimpin bangsa itu mesti bagaimana, Bung? Pemimpin bangsa itu kalau menurut Ki Hajar ya, itu kalau ada di depan, di paling depan, itu selalu mesti memberi teladan. Nah, teladan itu apa? Teladan itu kiblat. Teladan itu orientasi nilai. Jadi tingkah laku pemimpin ketika berada di paling depan itu bisa dilihat oleh rakyat. Rakyat bisa melihat macam gini yang kita inginkan. Memang begini cara membawa Indonesia di masa depan. Yaitu yang bisa memberi teladan. Ngarso, asung tulodo. Memberi teladan, memberi contoh. Nah, lalu kalau sudah di depan itu, ada kalanya pemimpin itu berada di tengah-tengah. Itu membangun prakarsa. Membangun prakarsa, Bung. Prakarsa, membangun keinginan, memberi rangsangan supaya rakyat kita punyalah greget kehidupan. Jangan letoy-letoy, jangan malas, jangan gampangan ngantuk, jangan ya sudah aku terima keadaan begini aku terima. Tidak bisa. Boleh rakyat punya pendirian seperti itu, tetapi pemimpin yang di tengah-tengah itu membangun kehendak, supaya bangkit sesuatu yang namanya kebutuhan berprestasi. Bangsa kita itu perlu, Bung, diberi sesuatu suntikan cara berpikir supaya mereka itu memiliki sesuatu kebutuhan berprestasi. Ya di kalangan muda kita udah tahu, di kalangan muda, kalangan milenial, muda sebelum milenial, muda di kalangan milenial, muda yang lebih muda lagi,
itu tidak perlu diragukan. Mereka punya kemampuan terobosan-terobosan di bidang seni, di bidang teater, di bidang bisnis, di dunia bisnis. Mereka juga punya sesuatu yang disebut sebagai jawaban persoalan masa depan di tangan kaum muda. Itu juga punya. Mereka tidak malas, mereka golongan orang yang kreatif. Itu pemimpin mesti memberi sesuatu rangsangan semacam itu, meskipun di masyarakat mulai tumbuh. Lalu pemimpin itu harus menjadi ini Bung, kayak parenting. Tapi parenting itu tidak ditujukan untuk kepentingan golongan. Parenting bukan pemikiran dari seorang ayah atau seorang orang tua, ayah, ibu kepada anak-anak. Parenting itu pemimpin bangsa, bapaknya bangsa, ibunya bangsa yang memberi rangsangan kepada bangsanya. Itu pikiran ini lebih baru daripada ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso. Di tengah-tengah membangun prakarsa. Membangun prakarsa itu dalam ungkapan modern itu parenting untuk bangsa. Gagasan parenting itu orang tua itu ngadepi anak-anak pada stres, ada jalan keluar. Bisa, lakukan yang baik menurutmu, tembus jalan pemikiran, hambatan-hambatan, semaumu, semampumu, sesenangmu. Jadi kamu itu harus senang. Hidup itu harus membawa rasa senang. Hidup itu harus mengembangkan prakarsa. Kapasitas, itu capacity building. Nah, kalau di keluarga ayah atau ibu mampu membangun suasana semacam itu, maka parenting bagi seluruh bangsa, yaitu parentingnya bapak bangsa, parentingnya ibu bangsa, itu merangsang kreativitas. Memberi satu kemungkinan anak-anak untuk melihat masa depan dengan mata yang lebih jeli, dengan perasaan yang jauh lebih sensitif. Dan anak muda senantiasa jauh lebih bagus dari anak-anak muda daripada orang-orang tua. Begitu Bung, parenting untuk suatu bangsa. Lalu kalau Pak Ki Hajar itu lagi, kalau di belakang itu apa? Ing madya mangun karso. Itu ya tidak bisa diketawakan Bung, itu barang yang masih tetap penting, tetapi mesti ada solusi yang lebih baru lagi. Tutwuri handayani, ya di belakang tinggal memberi mengikuti kemampuannya bangsa kita itu apa. Tapi jarang Bung, suatu bangsa yang sudah purely mengerti persoalan-persoalan dasar yang sudah bisa dipercayakan jalan ke depan. Lalu si pemimpin hanya mengikuti saja dan memberikan arahan-arahan. Di belakang itu membangun prakarsa juga masih ada. Di belakang dibangun prakarsa, di tengah dibangun prakarsa, dan intinya supaya kita ini menjadi bangsa kreatif, bangsa yang bisa menjawab kebutuhan masa depan, kebutuhan bangsa kita sendiri di masa yang akan datang. Kita tidak menjadi abdinya bangsa-bangsa lain, kita tidak menjadi budaknya bangsa-bangsa lain. Kita ini bangsa merdeka. Saya menyerahkan cara berpikir seperti ini paling bagus. Dari 3 pemimpin kita, siapa yang dipilih? Kira-kira persoalan dasar kita begitu, silahkan bangsa kita mengambil keputusan. Silahkan bangsa kita memberikan respon terhadap persoalan masa depan bangsa kita. Ya begitu Bung. Kita tidak ngajar-ngajarin, kita tidak mempelopori supaya begini dan begitu. Semua orang tahu, semua orang punya hak pilih. Bahkan istimewa Bung, hak pilihnya mak-mak. Ya mak-mak yang nggak tahu persoalan politik, hak pilihnya sama istimewa dengan
dengan hak pilih seorang profesor yang mengerti dunia politik, yang mengerti jawaban masa depan, yang mengerti persoalan-persoalan bangsa. Istimewa atau demokrasi itu begitu istimewa, begitu istimewanya, sehingga silahkan suara golongan elit dan suara golongan massa ya kita jadikan satu menjadi suara Indonesia. Tapi kita tidak boleh keliru. Kita tidak boleh salah memilih pemimpin. Saya kira itu, Bung. Saya kira itu, Bung. Ini cara bangsa kita memandang masa depan, cara bangsa kita mencari pemimpin. Salam, terima kasih banyak.